Dalam hati, Dharma berpikir, ini ada apa? Kok tiba-tiba ayahnya ngajak untuk ke kota Y? Pas bangun-bangun, Dharma kaget karena ayah, Ustadz Maman, dan Pak Tri ini lagi ngobrol. Samar-samar, Dharma ini mendengar obrolan mereka. Ini kita harus ke sumber asalnya, karena semua berasal dari sana. Kakak ipar Dharma pun mengarahkan ke sebuah rumah yang bisa dibilang agak kuno di pinggir jalan raya yang sepi, yang mana di kirinya sawah, di kanannya sawah, dan di belakangnya itu juga sawah. Tiba-tiba pas mau guyur lantainya, dari belakang ada sesuatu yang gede banget yang mau memeluk Dharma yang di belakang sambil ngeluarin suara. Dan pas lari, karena lantai itu basah dan licin, Dharma ini sempat loncat gitu kan ke arah halaman belakang yang ada di pohon nangka tadi itu, dan tahu apa yang terjadi. Dharma itu harusnya kita bawa pergi jauh dari tempat ini, karena semakin lama di sini semakin banyak setan dan jin yang memasuki tubuhnya Dharma. Selamat datang kembali di Kimawon, kisah misteri malam Kliwon. Kembali lagi bersama saya, Ki Harjo. Di sini saya akan melanjutkan kisah tentang si Dharma yang kemarin dia telah mengirimkan ceritanya ke kita. Mau tahu bagaimana ceritanya? Tetap di Kimawon, kisah misteri malam Kliwon. Sebelum melanjutkan kisah ini, dukung kami dengan cara like, comment, and subscribe agar channel ini terus berkembang dan kita juga semangat untuk membawakan kisah-kisah horor untuk para sahabat Kimawon. Dan terima kasih untuk para sahabat Kimawon yang telah mensubscribe dan telah mendukung channel ini. Semoga amal kebaikannya dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan bagi para sahabat Kimawon yang ingin berbagi kisah mistisnya, bisa melakukan DM kita di bawah sini. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pas pintunya terbuka, ternyata ruangan itu luasnya cuma kisaran 2x2 meter dan cuma kotor banget, banyak telur-telur cicak di sana. Selesai mendobrak ruangan pertama dan langsung tuh dobrak ruangan kedua yang berada persis di sampingnya ruangan yang pertama tadi. Langsung tuh Dharma ambil ancang-ancang lah ya kan buat loncat. Brak! Langsung kebuka tuh ruangan yang ternyata ruangan kedua ini hanya kamar mandi, tapi dia udah kering dan begitu lembab, bau-baunya bau lembab kan. Ketika kedua ruangan itu berhasil dibuka, Ustadz Maman langsung tuh nyamperin si Dharma dan ngomong, "Mas, coba bolamnya diperiksa, kalau masih nyala biarin aja hidup nyala terus, dan kalau mati coba ganti bolamnya." Mendengar instruksi dari Ustadz Maman, sepertinya itu langsung aja si Dharma ini nyamperin kakak iparnya. Mas, apa mas punya cadangan bohlam? Soalnya Ustadz Maman nyuruh Dharma untuk nyalain lampu di ruangan itu, mas. Akhirnya kakak iparnya Dharma ini ke lemari untuk mengambil cadangan bolamnya. Pas udah ketemu kan, udah itu, terus dia kasih tuh 2 bolamnya itu ke si Dharma. Setelah mendapatkan bolam tersebut, langsung tuh si Dharma kembali ke ruangan itu untuk mengganti bolanya, dan di sana ternyata udah pada ngumpul tuh Ustadz Maman, ayahnya Dharma, Pak Tri, dan Mas H. Langsung tuh kan Dharma samperin dan bilang, "Ini Ustadz bolamnya." Ini deh bohlamnya. Akhirnya Dharma ini langsung tuh pasang bolamnya di ruangan pertama, dan alhamdulillah bolamnya mau nyala di sana. Setelah nyala, Dharma langsung pasang bolam yang lainnya di ruangan kedua yang toilet itu. Nah, di situ ternyata bolamnya nggak mau nyala. Kakak iparnya Dharma ini
yang kebetulan ikut ngelihat di sana langsung bilang sepertinya aliran listriknya bermasalah di ruangan ini. Waktu itu akhirnya mereka semua berkumpul di halaman belakang itu. Waktu sudah memasuki hampir maghrib, si Dharma ini inisiatif untuk membersihkan ruangan pertama tersebut dari telur cicak yang berserakan di sana. Mulailah disapuin tuh kan satu ruangan sama si Dharma itu. Ketika udah selesai nyapu kan, si Dharma nih ngeliat lagi ke belakang. Di situ kaget, kok masih ada lagi telur cicaknya. Gak pakai lama disapuin lagi tuh di ruangan oleh si Dharma. Pas mau selesai si Dharma lihat lagi ke belakang. Nah, dia kaget lagi, kok masih ada lagi telur cicaknya. Padahal udah dibersihin dari tadi kan sama dia. Udah ngeliat bener nggak ada. Tapi pas dilihat ke belakang, kok masih ada lagi. Diperhatiin itu plafon ruangan ke sepintas aman-aman aja. Tanpa pikir panjang, di benaknya Dharma bilang siram aja pakai air kali ya biar langsung bersih, terus tinggal wapel. Nah, pas Dharma lagi nyalain nih air dari ember, pas banget tuh azan maghrib. Pertama kakak ipar Dharma ini masuk ke dalam rumah lagi untuk sholat maghrib, disusul dengan Mas H dan ayahnya Dharma. Tersisa tinggal Pak Tri dan Ustadz Maman di halaman belakang. Si Dharma ini masih nunggu airnya yang penuh, terus dia masuk lagi ke ruangan itu untuk guyur lantainya pakai air ember tersebut. Di guyuran pertama Dharma lihatnya kayak kurang nih air, mungkin sekali atau dua kali guyur lagi, balik lagi tuh Dharma ke keran yang tadi Dharma pakai buat ngisi air ke ember. Pas penuh Dharma langsung lagi kan ke ruangan tersebut buat guyur lantainya. Di situ Dharma nilai, alhamdulillah udah mulai bersih, mungkin sekali lagi udah bersih nih ruangan. Akhirnya Dharma pun sekali lagi ngambil ke keran tadi tuh buat ngambil air kan. Pas lagi nunggu airnya penuh, Ustadz Maman dan Pak Tri ini pamit ke Dharma. Pas Dharma, saya dan Pak Tri ke dalam dulu ya, kami mau sholat maghrib dulu. Dharma ngejawab tuh, iya Tat, nanti abis ini saya juga langsung ke dalam untuk sholat maghrib. Ketika airnya penuh, Dharma balik lagi kan ke ruangan tersebut. Tiba-tiba pas mau guyur lantainya, dari belakang ada sosok tangan gede banget yang mau memeluk Dharma yang di belakang sambil ngeluarin suara. Di situ kaget Dharma, dia lari keluar ruangan tersebut sambil nengok ke belakang loh. Di situ Dharma ngeliat sesosok yang gede, kepalanya ketutupan di atas plafon. Jadi yang Dharma lihat itu cuma badannya doang, kepalanya tuh ketutupan. Dan pas lari, karena lantai itu basah dan licin, Dharma ini sempat loncat gitu kan ke arah halaman belakang yang ada di pohon nangka tadi itu. Dan tahu apa yang terjadi? Di situ Dharma menyentuh pohon nangka yang dulu itu pocong. Akhirnya Dharma dari situ teriakan ketakutan mendengar teriak. Akhirnya Dharma di situ teriak ketakutan, mendengar teriakan Dharma. Gak lama keluarlah semua yang ada di dalam rumah itu kan, langsung pada nanya, kenapa Dharma, kenapa? Di situ Dharma nggak ngomong apa-apa, wajahnya kaku kayak membigu gitu, matanya melotot sambil ngomong, dengar ucapan tersebut langsung Ustadz Maman ngusap wajahnya, yang ketika Dharma langsung lemes. Di dalam hatinya Dharma ini sadar, tapi dia ini nggak bisa ngobrol apa-apa, nggak bisa ngontrol badannya. Dan hatinya Dharma terus istighfar sambil bertanya, kenapa dengan saya ini? Pas Ustadz Maman ini baca-bacain Dharma, ayah Dharma ini ngeliatin ke muka si Dharma dan ngomong, kok wajah anak saya berubah ya Pak Ustadz? Pak Ustadz ini ngomong, ini anaknya Bapak kemasukan, dan yang masukin ini banyak, nanti deh saya jelasin, kata Pak Ustadz. Dharma itu harusnya kita bawa pergi jauh dari tempat ini, karena semakin lama di sini semakin banyak setan dan jin yang memasuki tubuhnya Dharma. Gak pakai lama, akhirnya mereka ini ngebawa Dharma ke sebuah masjid besar di area salah satu pesantren ternama di sana. Dharmanya langsung dibaca-baca sama Ustadz, dan
Apa yang terjadi? Dia muntah-muntah si Dharma ini selama didoain oleh Ustadz Maman. Setelah Dharma dinilai agak mendingan, Ustadz Maman ini cerita ke ayahnya si Dharma. Tadi Dharma itu dirasuki oleh puluhan, mungkin bisa dibilang ratusan makhluk halus. Makanya Bapak lihat mukanya Dharma ini kan berubah-berubah. Karena Dharma ini dinilai sudah kurang ajar karena mendobrak ruangan tersebut dan mengganggu kediaman jin penguasa rumah itu. Setelahnya, sekira dinilai Dharma ini sudah siuman, kakak ipar Dharma ini mengajak mereka semua untuk beristirahat malam itu di rumah orang tua kakak ipar Dharma ini yang letaknya itu nggak jauh dari masjid tersebut. Ketika sampai di sana, istirahatlah Dharma dan ayahnya serta Pak Tri. Tapi setibanya di rumah itu, si Ustadz Maman ini merasa ada yang aneh di rumah tersebut. Ada sesuatu yang membuat Ustadz Maman ini dia nyaman. Akhirnya Ustadz Maman ini izinlah ke kakak ipar si Dharma. Mas, apa boleh saya berkeliling area rumah? Ada apa Ustadz? Tanya kakak ipar Dharma. Oh nggak apa-apa, saya cuma mau memastikan aja. Soalnya ada yang mengganjal di hati saya. Akhirnya Ustadz Maman itu berkeliling loh kan di rumah, ditemenin sama kakak iparnya si Dharma. Ketika masuk ke salah satu kamar, di mana itu boleh dibilang kamar utama dari rumah tersebut, si Ustadz Maman ini ngomong, "Mas, tolong bantu saya angkat kaki kasurnya." Pas diangkat, bener tuh ada bungkusan putih yang isinya dipaku lilit sama benang merah. Kagetlah di situ kakak ipar Dharma. Itu apa Ustadz? Ini santet, Mas. Astagfirullahaladzim, apa istri dan anak Mas pernah tidur di sini? Tanya si Ustadz Maman. Ya Ustadz, sekitar sebulan lebih yang lalu itu orang tua saya sempat ada kegiatan di luar kota dan istri dan anak saya diminta tidur di rumah ini karena dengan alasan supaya kalau ada apa-apa banyak yang bantu. Karena kalau di rumah dinas saya itu kan jauh dari orang-orang Ustadz. Ini Mas yang menyebabkan anak Mas sakit dan sampai sekarang tidak jelas diagnosis kesehatannya. Ini ulah orang jahat Mas. Akhirnya mereka pun mengumpul di ruang tengah rumah tersebut dan Ustadz Maman memberikan penemuannya ke ayahnya si Dharma. Ayah Dharma pun bertanya ke Ustadz Maman, "Itu santet apa Ustadz? Dan kenapa cucu saya yang terkena santet tersebut?" Ustadz Maman ini memerlukan waktu untuk melakukan ritual-ritual doa gitulah. Kira-kira selang 30 menit, Ustadz Maman ini akhirnya cerita bahwa bisa dibilang ini adalah korban dari salah kirim ilmu santet. Santet ini sebenarnya dialamatkan ke orang tua dari kakak ipar si Dharma dan tujuannya adalah mau orang tua kakak ipar Dharma ini mati. Akan tetapi pada saat itu ilmu santet itu dikirim ternyata yang ada di ruangan itu kan. Akan tetapi pada saat ilmu santet itu dikirim ternyata yang ada di ruangan itu adalah M dan ibunya. Alhasil terkenal lah si M ini ilmu santet tersebut. Usut punya usut, ternyata si pengirim ini masih sanak saudara dari kakak ipar Dharma. Dan dia itu mengirim santet di latar belakangi karena perbuatan hak pengelolaan sebuah pesantren yang mana pesantren ini sudah cukup terkenal di kota P. Dikarenakan pihak dari keluarga kakak ipar Dharma yang menjadi pengurus atau pengelola pesantren tersebut, saudaranya ini gak suka dan menggunakan ilmu santet untuk membuat mati orang tua si kakak ipar Dharma. Walhasil seminggu setelah kejadian tersebut, Dharma ini sudah balik ke Jakarta bersama ayahnya, sedangkan ibunya masih di rumah sakit menjaga si M dan orang tuanya si M. Dan ibunya ini mengabari ke Dharma bahwa M sudah meninggal. Kita doakan semoga arwah M dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih M ini bisa dibilang belum mempunyai dosa karena ketika meninggal M ini masih berusia 9 bulan. Demikianlah kisah yang dialami oleh si Dharma. Semoga kita dapat mengambil ilmu dan pelajaran dari kisah tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, gimana teman-teman setelah mendengarkan kisah si Dharma tadi? Coba deh kalian komen di bawah. Sampai berjumpa kembali di kisah misteri selanjutnya.